Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Sadaqallahul azim. Jamaah Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur yang Allah anugerahkan kepada kita nikmatnya sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan seperti biasa kita mengadakan satu kajian Islam ba'da sholat subuh di hari Ahad. Kebetulan di hari Ahad kedua saya menyampaikan kajian keislaman di masjid ini. Dan sambil menunggu ini yang sebetulnya sudah biasa menggunakan laptop dan juga ada materinya, tapi ini ada sedikit kendala, tapi cuma sambil menunggu bisa menyala, tetap aja kita berjalan supaya waktunya tidak berkurang. Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan tentang menyikapi rahasia Ramadan. Kita setiap tahun pasti puasa Ramadan, tapi kita ingin mengambil hikmah yang terkandung rahasia di dalam Ramadan itu sendiri. Semoga kita pun termasuk orang-orang yang tidak hanya berpuasa di bulan Ramadan, tapi lebih dari itu kita bisa mengambil rahasianya. Kalau sesuatu rahasia berarti kita ingin mencari tahu, ingin mendapatkannya. Nah, ini yang barangkali kita ingin mendapatkan rahasia Ramadan itu yang di dalamnya banyak sekali manfaat buat kita. Oleh karena itu, pada kesempatan pagi kali ini saya akan menyampaikan rahasia Ramadan yang kita mungkin sudah tahu juga. Kita sudah melaksanakan juga. Cuma kadang-kadang banyak orang awam puasa itu tidak sampai mengetahui rahasianya. Sehingga Imam Ghazali itu dalam bukunya menyampaikan bahwa puasa orang-orang itu ada 3 tingkatan katanya. Puasanya orang awam, puasanya orang khas, dan puasanya orang khawasul khawas. Nah, tingkatan yang tertinggi ini adalah puasanya orang yang disebut khawatul khawas. Nah, kita ingin menyikapi rahasia Ramadan agar kita tahu. Yang kebetulan Ramadan itu tinggal sekitar 2 minggu 3 minggu lagi barangkali kita akan sampai ke bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan umur kita diberikan panjang, disehatkan badan kita, dan kita bisa berjumpa dengan kedatangan bulan yang kita tunggu-tunggu. Abu Bakrah radhiyallahu anhu dalam kitab Lataifil Ma'arif menyatakan bahwa 3 bulan berturut-turut ini adalah yang perlu kita pahami. 3 bulan berturut-turut. Yang pertama Rajab. Itu Rajab kata Abu Bakrah, bulan kita sedang menanam biji.
Kalau kita petani, biji itu sedang kita masukin ke dalam tanah. Entah itu padi, tanaman apapun juga, pokoknya biji itu kita masukin ke dalam tanah. Itu bulan Rajab. Bulan Syaban, setelah Rajab Syaban, sekarang. Itu bulan sedang mengairi tanaman yang kita tanam tadi bijinya itu. Diairi, dikasih pupuk. Tumbuh dia. Tumbuh. Nah setelah Syaban, Ramadan. 3 bulan ini berturut-turut. Makanya bulan Ramadan setelah ditanami dengan biji tadi, disirami dan dikasih pupuk, maka dia akan tumbuh buahnya. Buahnya itu Ramadan. Ramadan adalah buah dari penanaman kita di bulan Rajab Syaban. Makanya kalau petani menanam sawah, 3 bulan kemudian dia akan panen. Kata petani padi, itu dia akan menanam itu kurang setiap 3 bulan dia akan menumbuh padi-padinya. Dia akan siap memanen. Dan bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan banyaknya pahala. Sehingga dengan banyaknya pahala di sini kita diminta untuk berlomba-lomba. Tanafusu alaikum. Aku ingin melihat perlombaan kamu untuk menghasilkan tanaman yang bagus dan juga menghasilkan panen yang bagus. Aku ingin melihat, kata Allah dalam hadis itu. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayatnya jelas. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Ulama tafsir, setiap ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, itu selalu perhatikan ayat berikutnya atau perhatikan kalimat berikutnya. Karena kalau ada ya ayyuhalladzina amanu khusus panggilannya. Panggilannya untuk orang yang beriman. Al-Quran menyebut umum ya ayyuhan nas. Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu, kita yang dipanggil orang yang khusus. Tapi kalau dipanggil ya ayyuhan nas, mau orang Kristen, mau orang Konghucu, mau orang gak beragama, hai manusia, siapapun yang merasa jadi manusia dipanggil. Tapi kalau ini khusus untuk orang-orang yang beriman. Jadi yang nggak usah beriman tuh nggak usah dengarlah ayat ini. Itu. Jadi kalau ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, ulama tafsir bilang, lihat, dengerin, apa nih kita dipanggil, mau diapain, perintah apa larangan. Ternyata ada perintah, diwajibkan kamu berpuasa. Setiap ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, maka perintah atau larangan yang harus kita perhatikan tersebut. Puasa itu bukan barang baru. Jauh sebelum Islam datang, puasa itu sudah ada. Saya kutip dari Qasasul Anbiya, Ibnu Katsir, Al-Hafiz Ibnu Katsir, itu menyatakan dalam kitab Qasasul Anbiya bahwa Nabi Adam itu puasa setiap tahun 3 hari. Nabi Adam dan Hawa istrinya berpuasa selama 3 hari dalam sebulan, setiap tahun. Jadi dalam sebulan itu ada puasa 3 hari buat Nabi Adam. Misalnya bulan Muharram 3 hari dia puasa. Habis Muharram Safar 3 hari dia puasa. Terus sampai Zulhijjah. Bulan terakhir Islam itu Zulhijjah. Dia akan berpuasa. Beda dengan kita lagi kan. Nabi Adam berarti belum ada manusia. Cuma Nabi Adam sama Hawa. Dia pun puasa. Nabi Nuh alaihissalam itu keturunan ketiga atau kelimanya dari Nabi Adam alaihissalam. Itu puasanya setahun dia. Puasa selama 1 tahun. Tatkala berada di sebuah bahtera kapal layar yang sedang dia naiki. Jadi hujannya itu, musibahnya itu 1 tahun Pak. Nggak berhenti itu hujan. Dan naik di atas perahunya itu 1 tahun itu. Kita kalau naik pesawat 1 tahun kan habis bahan bakarnya itu. Nabi Nuh alaihissalam naik perahunya itu selama 1 tahun. Makanya tenggelam semuanya itu rakyat atau masyarakat yang tidak beriman kepada Nabi Nuh. Dan di dalam bahtera perahunya itu selama 1 tahun Nabi Nuh alaihissalam berpuasa nih. Kita kan nggak setahun ya Pak.
Puasa kita kan nggak sampai 1 tahun. Nabi Nuh puasanya 1 tahun. Nabi Ibrahim alaihissalam berpuasa tatkala dimasukkan ke dalam api oleh Raja Namrud. Jadi Nabi Ibrahim ketika dihukum oleh Raja Namrud menghancurkan berhala-berhala, maka hukumannya bakar. Pada saat dibakar beliau sedang puasa itu. Tapi kita nggak usah ikut-ikut, mau dibakar puasa dulu, janganlah. Jangan. Beda-beda puasanya kan. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Adam, beda puasanya. Nabi Musa alaihissalam berpuasa ketika mendapatkan perintah dari Allah di Bukit Tursina selama 40 hari. Lebih dari kita 10 hari puasa Ramadan. Nabi Musa puasanya 40 hari dia. Ini puasa-puasa Nabi terdahulu yang berbeda-beda dengan satu kaum dan satu utusan Allah Rasul kepada kaumnya. Dan ternyata orang Yahudi di Madinah, mereka juga puasa. Pada saat Nabi Muhammad ada di sana, mereka sedang berpuasa. Ini sudah ada Nabi Muhammad ini. Puasa mereka disebut dengan puasa Asyura. Nabi Muhammad sudah ada ya. Tapi belum diperintahkan wajib puasa. Tanggal 10 Muharram itu kan kita suka sebut lebaran anak yatim. Orang Yahudi puasa di sana. Terus Nabi bertanya, wahai orang Yahudi, Anda sedang merayakan hari apa? Saya sedang merayakan ketika Musa diselamatkan oleh Allah dari tentara Fir'aun. Sehingga aku bersuka cita dengan berpuasa. Kata Nabi Muhammad, aku lebih pantas puasa Asyura. Ini hadisnya. Aku lebih pantas dari kalian berpuasa. Jadi Nabi Muhammad mensunnahkan kita berpuasa di hari Asyura. Jadi puasa itu banyak variasinya. Dan sebelum Islam datang pun ternyata puasa itu sudah dijalankan oleh umat-umat terdahulu. Pengertian puasa itu kita paham itu. Puasa artinya kan menahan. Al-imsak. Sebetulnya segala sesuatu yang kita tahan itu puasa. Kalau saya sebelum minum ini Pak, sebetulnya saya bisa minum ini sekarang ini. Tapi saya tahan, saya sedang puasa. Bapak belum makan, duduk di sini. Bapak sedang menahan, imsak namanya. Ibunda sedang imsak, tidak tidur di situ. Jadi segala sesuatu yang kita tahan itu namanya puasa, imsak. Sehingga orang-orang di luar Islam pun mereka sedang puasa Pak, tanpa disadari. Seorang biksu di Thailand, mereka puasa Pak. Puasanya dengan tidak menggondrongkan rambutnya. Dia botak kepalanya kan. Biksu itu nggak boleh ada yang gondrong. Ada nggak biksu yang gondrong? Nggak ada. Dia sedang puasa. Imsak dia. Nggak boleh rambutnya. Harus gondrong. Nggak punya rambut katanya. Pastur Pak. Ayah, pastur. Yang pastur beneran ya. Katanya ada pastur yang nyeleweng, saya nggak tahu lah. Dia imsak, dia puasa. Tidak punya istri kan ayah. Dia tidak punya istri. Nggak boleh nikah katanya, seorang pastor itu. Kalau akhirnya dia menikah juga, berarti dia melanggar. Pastor tidak menikah, itu disebut imsak, sedang puasa. Sehingga kalimat puasa atau saum adalah menahan dari makan, minum, berhubungan suami istri, dan seluruh yang membatalkan puasa dari terbit matahari sampai terbenamnya matahari. Inilah puasa dalam syariat Islam. Kalau tadi puasa dalam konteks agama lain. Kalau puasa kita ini bukan rambutnya nggak digondrongin. Kita boleh puasa rambutnya gondrong. Kita boleh puasa punya istri kan. Tapi kalau puasa mereka agama-agama tertentu berbeda dengan kita. Sampai hari ini pun mereka mengakui puasa dengan cara berbagai macam. Menyikapi Ramadan rahasianya apa sih? Yang pertama, menyikapi Ramadan
rahasianya kita tahu dan kita menghayati dengan mengamalkan ibadah puasa setiap tahun itu, pada hakikatnya kita sedang mengendalikan hawa nafsu kita. Ini nafsu liar, ayah bunda kan? Nafsu kita liar. Sehingga Rasulullah bersabda, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu muhlikat, ada 3 hal yang membinasakan manusia. Syuhun muta, pelit yang diikuti. Adanya di hati itu, di nafsu kita itu. Syuhun muta. Makanya puasa itu kita disuruh banyak berderma. Ada orang puasa, ada orang mau buka puasa di masjid, kita kirim makanan melalui berbuka puasa takjil, melatih diri kita untuk tidak sampai yang pelit tadi disebut oleh Nabi. Yang kedua, wahawaun muttaba, hawa nafsu yang selalu diikuti. Nah ini mengendalikan hawa nafsu. Jadi puasa Ramadan itu selama 1 bulan mengendalikan 11 bulan yang selalu kita ikutin tuh 11 bulan. 11 bulan kita ikutin apa maunya nafsu. Tapi pada saat 1 bulan nafsu itu sedang diarahkan oleh saya. Nafsu sering kita ikuti, selalu diikuti nafsu. Makanya ada hadis Pak, ayah. Ketika akal sama nafsu diciptakan Allah, belum ada manusia. Akal ditanya, wahai akal. Ini dalam kitab ini juga, Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin. Wahai akal, aku sudah ciptakan engkau. Kau tahu siapa aku? Kata Allah, siapa aku? Akal bilang, engkau Tuhan pencipta alam semesta. Engkau yang menciptakan aku, kata akal di pikiran kita. Kau bisa masuk dalam kebahagiaan. Surga sudah menanti. Diciptakan akal. Lawannya akal ini, nafsu Pak. Ayah, hai nafsu, aku sudah ciptakan engkau. Kau harus ngikutin akal. Sudah ada di surga dia. Siapa aku? Kata Allah, Rob, Tuhan. Nafsu bilang, aku, engkau, aku nggak kenal. Nah, mulai itu nafsu. Kalaupun aku kenal, aku nggak butuh engkau. Nafsu ngomongnya begitu. Akhirnya, siksa dia. Disiksa tuh nafsu. Masukin ke dalam neraka. Dibakar, di apapun juga. Pokoknya udah disiksa habis-habisan. Kembali setelah 1000 tahun, ditanya sama Allah. Wahai nafsu, kau sudah disiksa puluhan tahun itu. 1000 tahun kau disiksa. Sekarang aku tanya lagi pertanyaan yang 1000 tahun lalu aku tanya sama kamu. Siapa aku? Nafsu masih bilang, engkau ya engkau. Aku. Aku gak kenal engkau. Buat apa aku kenal engkau? Siksa kembali. Siksa lagi. Mungkin lebih dahsyat dari siksaan yang pertama. Setelah 1000 tahun yang kedua dibalikin lagi sama Allah. Siapa aku dan siapa engkau? Nafsu ngomongnya sama seperti yang lalu. Aku gak kenal engkau. Itu nafsu. Dalam diri manusia. Makanya kita harus mengendalikan nafsu kan ayah bunda. Allah bilang siksa yang ketiga. Bentuknya bukan penyiksaan fisik. Bentuknya supaya dia kelaparan dan kehausan. Masukkan dia ke dalam neraka tanpa ada satupun yang bisa dia minum, dia makan tuh nafsu. Ternyata nafsu gak sampai 1000 tahun ayah. Gak sampai 1000 tahun. Mungkin katanya sekitar 1-2 hari nafsu bilang, kembalikan aku ke Tuhan, kembalikan aku ke Tuhan. Ternyata nafsu itu bilang, aku gak kuat kalau gak makan. Aku gak kuat kalau gak minum. Ditempelkan ke dalam jiwa manusia nafsu itu. Nafsu ternyata kalah kalau gak makan, gak minum. Kalau cuma disiksa, biasa dia. Tapi kalau gak makan, gak minum, gak kuat dia. Karena Allah akhirnya nafsu itu ditempelkan ke dalam jiwa manusia untuk argumentasi antara akal dengan nafsu. Kalau akal bilang baik, nafsu ngikutin, maka jadi orang baik. Tapi kalau akal kalah, nafsu yang menang, maka akal pun ikut-ikutan. Akhirnya dia melakukan perbuatan dosa, maksiat, dan sebagainya. Manusia itu mengikuti hawa nafsu, ayah. Sekarang kita lagi kelangkaan minyak goreng, ayah. Saya udah 2 hari minyak goreng gak ketemu, ayah. Kemana itu minyak goreng? Kemana larinya?
Bingung saya itu. Saya lagi nyari bunda. Kemarin udah ngantri-ngantri nggak dapat lagi. Apakah ini nafsu manusia yang bikin kita jadi susah? Nggak kepikiran kita ke sana. Banyak perbuatan-perbuatan yang karena nafsunya manusia mengalahkan semuanya itu. Kemudian yang ketiga kata Nabi, wa'ijabul mar'i binafsih. Yang ketiga itu yang harus dikendalikan nafsu manusia itu, akhirnya dengan hadis ini dia terjatuh suka membanggakan dirinya. 3 hal yang membinasakan kata Nabi. 1, pelit yang selalu diikuti. 2, hawa nafsu yang selalu diperturutkan. Yang ketiga, bangga diri. Ini hadis menyatakan akan binasa manusia yang seperti itu. Nafsu itu selalu menyimpang kan? Nah, ini ayat-ayat Al-Qur'annya. Yang ketika nafsu itu ada di dalam diri manusia itu, dia akan mengajak selalu berbuat maksiat. Beda dengan akal tadi. Akal patuh, taat dia. Dia nggak mau disiksa. Dia tahu siapa Tuhannya. Tapi nafsu setelah disiksa berkali-kali, baru dia sadar. Makanya sifat nafsu itu selalu berbuat yang seperti disampaikan dalam ayat Al-Quran. Selalu menyimpang ayah, bunda. Nafsu itu selalu menyimpang. Allah bilang dalam Al-Quran, wallahu yuridu ayyatuba alaikum wa yuridu alladzina yattaba'una syahwat antamilu mailan azima. Dan Allah menerima taubat manusia. Dan sedangkan orang-orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, dia akan menghendaki agar selalu menyimpang sejauh-jauhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tuh yang bilang kalau sudah manusia memperturutkan nafsunya, maka dia akan mengajak menyimpang. Sehingga Ramadan cuma sebulan mengajarkan saya agar tidak mengikuti nafsu. Nafsu kita maunya makan, ayah bunda. Nafsu kita tuh maunya minum. Nafsu kita maunya yang serba enak. Yang serba enak. Itu nafsu. Kalau sudah bicara akal, pasti antara enak dan tidak enak akal berpikir dulu. Tapi kalau nafsu sudah ngajaknya yang enak-enak melulu, maka ada hadis Nabi lain mengatakan hujibatil jannah bil makarih. Kalau sudah diajak perbuatan yang menuju ke sorga, maka nafsu menolak. Nafsu menolak, gak mau, hawa nafsu itu menolak. Wa hujibatin nar bisyahawat. Tapi kalau ada sesuatu yang mengajak berbuat dosa, nafsu di depan katanya. Ada di depan dia. Ayo sudah, lakukan. Ayo ini. Enak ini. Nah, itu nafsu. Sayang ayah, puasa kita cuma sebulan ya. Coba kalau setahun. Ya, yang bisa mengendalikan nafsu cuma puasa. Nafsu kalah tuh gak makan, gak minum ayah. Kalah dia. Makanya orang kalau puasa malas berbuat dosa kali. Orang yang gak puasa itu berbuat dosa banyak banget. Lihat, dia gak puasa, ngerokok, bangga. Dia gak puasa, makan di warteg, bangga. Coba kalau puasa kita. Disediain makanan, kita malu, gak enak. Saya lagi puasa. Kalah tuh nafsu. Kalah nafsu kita kan. Disediakan makanan, minuman yang enak. Gak mau kita. Tapi kalau orang gak puasa, habis itu makanan semua. Dia mengajak menyimpang. Yang kedua, nafsu itu selalu mengajak kita untuk berbuat dosa lagi. Waduh, kalau udah bicara dosa, udah nafsu nomor 1. Wahai orang-orang beriman, jadilah kamu penegak keadilan. Menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu ataupun terhadap bapak ibumu dan kerabatmu. Jika ada yang terdakwa, jika dia yang terdakwa kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Masya Allah ayah, ini kan bicara seorang pemimpin yang ada di pengadilan. Berapa ketukan palu si pengadilan itu menentukan orang yang ada di depannya. Kalau dia ketuk tok, akhirnya itu bebas padahal dia berbuat salah. Nafsunya ayah. Allah bilang dalam Al-Quran, kunu qawwamina bil qisti syuhada walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin.
Jadilah kau penegak keadilan untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk ayahmu, untuk teman kerabatmu. Kan kemarin ada yang dikasih potongan 5 tahun, ayah, enak banget. Korupsinya banyak, 5 tahun dipotong. Bisakah malaikat memberi diskon, ayah? Malaikat nanti di akhirat kasih diskon? Sakit saya ngedenger itu, ayah. Untung gak sakit kata ayah badannya, cuma sakit hatinya aja, ayah. Habis baca itu, katanya berbuat baik sebelum dia korupsi. Terus ketika sudah di penjara, hakimnya bilang, karena berbuat baik, maka dipotong sampai 5 tahun masa tahanannya. Enak sekali. Subhanallah, na'udzubillah min zalik. Ya kan ayah? Jadi bunda sama ayah sama saya nih, ngelihat dengan ayat ini, kondisi yang real yang ada di sekarang, di depan mata saya, di televisi, di internet, di mana-mana, kan orang baca. Rasanya kita kayak nggak punya pengetahuan, ayah. Saya nih merasa kayak orang bodoh kalau ada orang pintar mengutak-atik hukum. Mengkutak-atik hukum itu dia orang pintar. Kalau saya baca hakim agungnya lulusannya UI, Pajajaran, Indonesia, luar negeri, hakim agungnya. Tapi setelah itu kok bisa ya? Kok bisa ya dia? Itu yang ngambil ayam di kampung saya seminggu ya dipukulin babak belur, baru masuk penjara sebulan. Cuma ayam ya, dia miliaran kan? Nggak kepikir saya itu. Perasaan saya kalau ada orang pinter gitu, kok bodoh banget saya dibodoh-bodohin, apa bodoh banget saya? Nggak kenal hukum kayaknya. Sakit ayah. Mungkin dia nggak kenal ibadah puasa itu menyikapi rahasia, menahan hawa nafsu ayah. Apa sih dibalik itu semua? Dia melakukan itu apa dibalik itu semua? Kalau bukan nafsu yang diperturutkan. Kok kembali lagi? Ya, yang ketiga, syahwat atau nafsu itu tidak akan pernah puas. Mengajak berbuat menyimpang, mengajak berbuat dosa, kemudian selalu tidak akan pernah puas. Yang ada dalam diri saya, bunda, tidak akan pernah puas. Nabi yang bilang itu, "Lau kana li bani adama wadiyani min zahabin labtaghaw salisan." Kalau seandainya manusia sudah punya satu lembah punya dia. Diisi lembah itu adalah zahab. Zahab itu emas. Wal fiddah atau disebut dengan uang. Maka orang yang punya satu lembah itu isinya emas, uang dan lain sebagainya, labtaghaw salisan. Dia akan cari yang ketiga, salis ketiga. Lembahnya harus sama. Seperti itu. Cukup, enggak tiga, cukup tiga, enggak katanya. Mungkin yang kelima, mungkin ke-15. Terus menandakan nafsu enggak pernah puas. Cuma puasa Ramadan yang bisa bikin nafsu itu terkendali. Cuma puasa, ayah. Sayang sekali lagi puasa itu enggak seperti Nabi Musa alaihissalam, enggak seperti Nabi Nuh yang puasanya setahun. Yang kedua, pensucian jiwa. Yang tadi rahasia Ramadan pengendalian hawa nafsu kita. Yang kedua, setelah kita kendalikan jiwa kita biar suci, biar bersih. Karena kita selalu bermain dengan kekotoran, dosa dan kesalahan. Maka dengan puasa dia akan dihapus segala dosa-dosanya. Sedang mensucikan diri kita. Puasa Ramadan itu menghapus dosa. Makanya ada hadisnya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dihapus dosa-dosanya. Suci kan? Kita kayak pakai baju putih lagi, enggak ada coret-coretan, enggak ada noktah. Makanya kata Imam Ghazali dalam kitabnya ini disebut menahan lisan, berbicara, mencela, menyerang orang lain, ghibah, namimah, dusta. Itu salah satu bentuk pensucian jiwa kita. Jadi puasa kita itu jangan sampai jadi puasa yang awam tadi kata Imam Ghazali. Puasa kita harus bisa menaik ke dalam tingkatan khawas. Karena itu Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Imam Ihya Ulumuddin, yang menghilangkan, mengurangi pahala puasa kita, puasanya sah, tapi nilainya kurang, bunda. Apa itu? Berbohong, riba, namimah,
sumpah palsu. Yang kelima adalah memandang dengan syahwat. Nilai ibadah puasa kita akan berkurang lantaran 5 hal yang puasanya tidak bisa mensucikan jiwa. Kalau dia bisa mensucikan jiwa, dia jaga ini. Dia akan menjaga ini. Nah, ini ada kitab Imam Ghazali juga, saya tadi baca-baca di rumah ya. Kata beliau, judulnya Minhajul Abidin. Kalau ini di sini kitabnya adalah Ihya Ulumuddin. Beliau ini kan seorang tasawuf. 4 hal yang harus dijaga oleh manusia dalam pensucian jiwa. Yang pertama adalah mata. Mata kita ya. Lebih asik nonton sinetron daripada baca Quran ketika Ramadan. Itu sengaja dibuat sama mereka ya. Udah bikin pola itu mereka. Gimana nih supaya nggak terawih. Udah asik-asik ibu-ibu nontonin sinetron aja lah. Nggak usah terawih. Yang penting kan itu puasa. Kalau terawih kan sunnah. Mata. Mata kita kadang-kadang ngajakin yang selalu syahwatnya itu yang enak-enak. Makanya kata Imam Ghazali dalam buku ini, menjaga 4 anggota tubuh manusia. Yang pertama dijaga adalah mata. Yang kedua adalah lisan, lidah. Lidah ini harus dijaga dengan sebaik-baiknya ketika puasa. Jangan menjadi riba melulu. Mestinya dipakai untuk baca Al-Quran. Baca Al-Quran, dan selalu baca Al-Quran. Imam Syafi'i setiap kali Ramadan 60 kali khatam Quran. Lisannya dipakai baca Quran. Berarti kalau 60 sehari berapa ya? 2. Sehari 2 kali khatam Imam Syafi'i. Kalau kita kan sehari 2 lembar. Kita duanya sama, tapi lembar. Kalau dia 2 kali khatam. Lisannya dipakai buat baca Quran, Imam Syafi'i itu. Dan kita selalu pengen minta masuk surga. Imam Syafi'i nggak pernah minta masuk surga ya. Gak kayak kita kan, ilahilastulil firdausi ahla. Kita selalu minta pengen masuk surga. Boleh. Bahkan Nabi bilang, mintalah surga yang paling bagus, firdaus. Jangan minta surga yang di depan pintunya. Jangan. Minta surga yang paling bagus. Salul firdaus kata Rasulullah. Mintalah surga firdaus. Tapi Imam Syafi'i nggak pernah doanya, ya Allah minta surga firdaus. Tapi dia kalau puasa lisannya itu dipakai baca Quran sampai 2 kali khatam dalam 1 hari. Untung nggak ada gadget kayaknya. Kalau ada gadget lain lagi kali. Iya, Imam Syafi'i nggak ketemu gadget, nggak. Jadi lisannya benar-benar dipakai untuk baca Quran. Yang ketiga yang dijaga anggota tubuh adalah perut. Ayah, bunda. Perut. Ini perut saya ayah. Kalau ditimbang berat badan, sekarang 83 ayah. Naik ayah. Biasanya 80. Belum puasa udah ngenyang-ngenyangin dulu saya ini. Nanti setelah Ramadan saya mau timbang. Biasanya turun 78. Dari 84 ini 78. Cuma seminggu nggak tahan. Setelah itu ditimbang lagi ayah. Naik lagi 86, malah double. Karena disediakan makan setelah Ramadan kan. Ada kacang mede, ada kue nastar. Apa enggak naik badan saya lagi? Perut nih dibilang sama Nabi. Dibilang sama Imam Ghazali. Jaga perut kamu. Perut kita. Kan pensucian jiwa. Jaga lagi setelah sebulan penuh kamu menang. Menjaga perut kamu. Sehingga badan kamu indah, bagus, dan sehat. Jangan sampai di luar Ramadan naik lagi. Itu maksudnya kan. Makanya kata Nabi, nahnu kaumun. Ini ada yang bilang Nabi berkata, ada yang bilang ini sahabat yang berkata. Wallahu alam. Saya nggak mau bilang ini hadis Nabi. Nahnu kaumun. La na'kul hatta naju. Wa idza akalna fala nashba. Kami penduduk Madinah tidak akan makan sebelum lapar. Kalaupun kami makan, maka tidak sampai kenyang. Itu penduduk Madinah. Ayah, bunda. Nah kami tidak akan makan kalau belum lapar. Kalau kami makan, wa idza akalna, kalau kami makan, fala nashba, sampai enggak kekenyangan, enggak sampai kenyang. Bisa enggak sih? Ini kan sebetulnya kayak kalimat peribahasa indah, tapi prakteknya dibalik sama saya.
saya makan walaupun sudah kenyang. Kan gitu. Kalau belum kenyang gak akan berhenti. Dibalik sama saya kalau gitu tuh. Dibalik sama saya. Perut, kata Imam Ghazali, ayah bunda, jaga anggota badanmu dengan kesucian melalui perut. Ternyata perut ini kan sumbernya penyakit, memang sumber penyakit lah. Kata Nabi itu, al-ma'idah sadrudda. Perut, lambung besar itu sumber penyakit. Dulu saya nggak pernah dengar kakek-kakek saya ya, tahun 80, 79, 75, 79, 80-an, itu sakitnya diabetes. Kakek saya nggak ada tuh. Diabetes nggak ada. Asam urat nggak ada. Kakek-kakek saya enak aja itu. Tapi sekarang penyakitnya menyeramkan ya. Sampai corona delta pun ada sekarang. Dulu nggak ada delta itu. Perut, sumber penyakit. Nabi yang bilang itu. Al-ma'idah sadruda. Ma'idah itu ini ayah, lambung. Makanya perut kan sumber penyakitnya ada di perut kita kan. Habis dimakan, larinya ke kemana-mana tuh badan yang sakit. Yang keempat katanya adalah, jagalah tubuh kamu adalah hati. Mata, lisan, perut, hati. Jaga anggota tubuhmu, kata Imam Ghazali dalam buku Minhajul Abidin. Hati seperti layaknya raja dia. Dan para pengikutnya adalah anggota tubuh badan yang lainnya sebagai prajurit. Ada kalimat bagus yang disampaikan oleh Abu Yazid Al-Bustami, seorang ulama sufi terkenal. Abu Yazid Al-Bustami. Beliau mengatakan, aku telah mengobati hatiku selama 10 tahun. Kalau saya pergi ke dokter John, dok, saya sakit dok. Pokoknya susah tidur, pokoknya selalu merasa gelisah dan sebagainya. Sumbernya di hati dok. Ada nggak penyakit hati saya dok obatnya? Dokter John bingung itu. Apa obatnya sakit hati? Tapi kalau ke dokter John datang, dok saya kalau jalan tuh ini saya pegel dok. Dokter udah menganalisa, oh ini asam urat nih, tanda-tanda asam urat nih. Dokter tahu. Tapi kalau ke cerita panjang, akhirnya ngomong, awalnya dari hati saya dok, coba tolongin dok, obat apa yang buat hati saya bisa nggak gelisah, nggak takut, nggak khawatir, nggak. Dokter bingung itu, hati sakitnya apa obatnya? Abu Yazid Al-Bustami bilang, aku menahan diri, aku telah mengobati hatiku selama 10 tahun. Berarti dia nggak mengikuti nafsu. Lidahku selama 10 tahun, lidah dia jaga 10 tahun. Dan jiwaku selama 10 tahun. Namun dari 3 hal yang aku jalani pengobatan itu, yang paling berat adalah mengobati hatiku. Jadi 10 tahun hati, 10 tahun lidah, 10 tahun jiwa sucinya. Tapi yang paling berat katanya adalah hati ketika diobati oleh Abu Yazid Al-Bustami. Jadi penyakit ini memang penyakit yang paling berat ya, paling kronis. Nah kata Rasulullah, laisa siyam minal akli wasyurb, innama siyam minal lagwi warrafas. Puasa itu yang kita kerjakan bukan menahan lapar dan haus, tapi puasa yang saya lakukan adalah bagaimana menjaga lagwun. Lagwun itu perbuatan sia-sia. Saya tanya bunda, sia-sia enggak kalau nonton sinetron? Nah, udah tahu saya juga. Lagwun itu enggak dosa. Sia-sia Nabi bilang. Innama siyam minal lagwi. Sesungguhnya puasa itu hakikatnya tinggalkan yang sia-sia. Main catur itu sia-sia enggak sih? Main catur. Kan nunggu maghrib Ustaz. Nunggu maghrib apa enggak bisa baca Quran? Ini bulan Ramadan loh. Main catur, nunggu maghrib. Sore-sore pergi ngabuburit. Dulu zaman saya kecil tuh, ngabuburit. Udah akhirnya banyakin dosa kan. Kenapa nggak baca Quran? Lagun ini nggak dosa ya, nggak dosa. Main catur nggak dosa, nonton sinetron nggak dosa. Asalkan nggak ngajak perbuatan lalai kan. Cuma perbuatannya aja sia-sia. Puasa itu bukan itu kata Rasulullah. Puasa itu bukan menahan lapar dan haus, tapi bagaimana sia-sia itu tidak selalu terjaga dalam diri kita. Dan rafas. Ayah bunda,
Saya kira ini ayah bunda nggak bisa lama-lama. Saya hari ini mau ke Sukabumi, kondangan. Ada. Kemudian ada juga keperluan di Sukabumi, ada saudara nikah dan ada nyekar. Saya mau puasa Ramadan ke tempat leluhur saya. Biasa kalau orang Indonesia kan suka ke makam. Saya juga belum pernah ke makam kecuali setahun sekali. Ada kakek, nenek, paman di Sukabumi yang sudah pulang. Sesuai dengan namanya ya. Dia suka sama bumi, suka bumi. Kembali ke bumi selama-lamanya. Suka bumi kan dia, kembali ke bumi selama-lamanya. Saya pengen pergi ke sana nanti jam 6 ini, makanya saya mohon maaf nggak bisa ikut. Ayah mohon izin, saya nggak bisa ikut ngeteh dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di kesempatan yang lain dan waktunya yang berbeda. Saya mohon maaf ayah, ini sebetulnya sedikit memang materinya, tapi mudah-mudahan insya Allah akan bermanfaat untuk kita menyikapi Ramadan. Jadi bunda, rahasia Ramadan itu pengendalian hawa nafsu, pensucian jiwa. Mengendalikan nafsu. Berat melaksanakannya. Sudah paham saya puasa itu begitu, tapi melaksanakannya 11 bulan. Itu yang repot dan berat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ayah bunda. Saya mohon maaf kalau ada yang salah dari saya pribadi. Wal afu minkum. Kita baca doa kafaratul majlis. Alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.